Doa mulai. Materi yang sebelumnya Anda apa? Yaitu ada tentang interaksi sosial. Ya, apa itu interaksi sosial? Ya, berinteraksi dengan teman boleh ya. Berarti interaksi sosial itu adalah berkomunikasi dengan yang lainnya, tatap muka boleh atau secara langsung dan tidak langsung. Oke ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya mobilitas sosial ya. Jadi dengan adanya mobilitas sosial ini, setelah mempelajari program ini diharapkan Anda dapat menganalisis mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat. Maksudnya di sini menganalisis adalah Anda mengetahui mobilitas itu seperti apa bentuknya ya, apakah dia ini termasuk mobilitas sosial naik atau turun, dan tujuannya mempelajari mobilitas ini adalah supaya Anda itu termotivasi ya, kemudian semangat belajar ya, karena mobilitas sosial ini tuh dengan kita mempelajarinya jadi kita termotivasi. Oh, berarti walaupun saya ini anaknya petani, saya bisa sukses dengan kerja keras saya ya, kesungguhan saya dan lain sebagainya. Terus kemudian berarti kalau misalnya udah sukses kita tidak boleh sombong ya. Nah, indikator pencapaiannya atau tujuan pembelajaran kita itu adalah membedakan jenis mobilitas sosial. Jadi Anda itu bisa membedakan yang termasuk dari jenis mobilitas sosial. Kemudian mendeskripsikan terjadinya mobilitas sosial. Bagaimana mobilitas sosial itu bisa terjadi? Kan ada tuh mobilitas sosial naik, turun, dan horizontal. Kemudian dampak dari mobilitas sosial tersebut. Nah, di sini ada materinya ya. Nanti tapi sebelum ini ya tolong Anda perhatikan contoh yang di sini ya. Sudah dibuat. Oke, nah perhatikan yang dari sini ada 3 gambar. Coba siapa yang tahu gambar yang pertama sebelah kanan? Iya, Pak Jokowi. Yang kedua adalah Menteri Pendidikan yang sering disebut Mas panggilannya. Siapa itu? Mas Nadiem. Ya, oke, Mas Nadiem Makarim. Nah, dia salah satu contoh dari Menteri Pendidikan di Indonesia yang sekarang ya. Nah, ini termasuk juga ya. Kenapa kok di sini gambarnya mobil ya? Tadi kan kita sudah tahu ya. Oh iya, berarti itu namanya mobilitas. Oh iya, yang tadi itu namanya mobilitas apa ya? Iya, vertikal naik. Ya, vertikal naik itu berarti dari mulai dari bawah. Iya, oke, jadi sukses ya. Berarti mau nggak jadi kayak mereka? Mau ya. Ibu doakan semoga kalian bisa seperti mereka. Amin. Amin ya. Terus yang selanjutnya ini ada gambar ya, mudik ya. Kenapa kok mudik di sini? Karena biasanya budaya Indonesia itu sering mudik. Biasanya kalau mudik pas hari apa? Lebaran. Lebaran. Kenapa kok orang pada mudik? Apa yang dicarinya sih sebenarnya keluarga? Yang merantau itu mencari apa sampai dia mudik kemana nih? Kayak ibu ini ya. Ibu ini kan aslinya memang orang Jawa tapi tinggalnya di Palembang, Sumatera Selatan. Terus ibu ini ke sini, berarti itu suami ya. Nah, di sini juga ibu ini bekerja untuk mencari uang atau mencari duit untuk sejahtera enggak? Ya, untuk mencari kesejahteraan. Nah, sama yang mudik ini juga biasanya ada yang dari antar provinsi ya. Biasanya itu ada yang dari Sumatera, misalnya dari Jawa itu merantau ke Sumatera ya. Pulau Jawa itu banyak nggak penduduknya? Banyak. Jadi misalnya dia itu merantau untuk mencari kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itulah yang bisa merubah mobilitas sosial. Benar apa enggak? Benar ya. Tapi kayaknya ini ya, coba nyari.
ya bersama. Inilah aktivitas mudik ya. Kalian dari mana-mana ada. Nah, ya nanti ada yang perlu Ibu sampaikan ya. Ada langkah-langkah nanti pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini beserta penilaiannya ya. Jadi langkah-langkah yang pertama itu Ananda tadi sudah mengamati ya, yaitu mengamati video dan juga mengamati gambar di depan. Yaitu Ananda mengamati ya. Kemudian selanjutnya yang kedua itu adalah Ananda nantinya akan membagi kelompok Ananda setelah Ananda menuliskan di Jamboard ya. Jadi Ananda nanti membentuk kelompok ya. Nah, kelompok ini disesuaikan dengan minat dan juga kegemaran Ananda. Misalnya nanti Bu, saya ingin bercerita ya. Bu, saya ingin bercerita tentang tadi Bu, misalnya Pak Jokowi ceritakan. Kemudian yang ketiga itu ada Mbak Raini. Ya, Mbak Raini juga bisa. Atau mungkin Ananda, saya mau menggambar Bu, saya mau menggambar dahulu kala Pak Jokowi seperti ini. Atau saya mau menggambar Bu, nggak mau Pak Jokowi, nggak mau yang tadi Bu, saya mau menggambarnya tentang cerita di daerah saya saja, ya. Nah, di daerah saya saja jadi boleh, ya. Nah, kemudian nanti ya Ananda membuatnya itu di dalam lembar kerja. Lembar kerjanya sudah Ibu kirim ya kapan. Nah, ini namanya adalah aplikasi Jamboard ya. Di sini bisa papan tulis di dalam, jadi bisa berkomentar di sini semuanya. Nah, ini ada yang sangat senang, sangat bahagia. Ya, kalau ini tadi yang gue ini pertanyaan dari Ibu. Ini ada yang sudah isi tapi nggak ada apanya di tulisannya ya. Sangat semangat, boleh ya. Oke, sangat senang ya, sangat bahagia. Tampilannya seperti ini ya. Nah, itu namanya aplikasi Jamboard ya, aplikasi kita. Jadi Ananda bisa paham, oh ya ini namanya aplikasi Jamboard ya.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mobilitas sosial perkenalkan apa ini jalannya Melia? Dari kelompok mobilitas vertikal turun. Dalam masyarakat dari langkahnya berada di lapisan sosial, kemudian turun ke lapisan sosial bawah. Mobilitas vertikal turun juga dapat terjadi pada suatu kelompok. Contoh mobilitas vertikal ke bawah adalah seseorang pengusaha yang menggeluti bisnisnya di bidang perumahan pada awalnya mengalami kesuksesan. Banyak orang yang memesan rumah sehingga bisnisnya mengalami peningkatan tajam. Namun kemudian hari pengusaha ini mengalami kebangkrutan. Ternyata banyak pelanggan yang tidak bisa melunasi hutang rumahnya yang sudah dipesan. Hal ini membuat seseorang pengusaha tersebut mengalami kebangkrutan dan hanya berjualan di warung kelontong. Demikianlah hasil diskusi kami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke. Berarti tadi ceritanya jadi apa dulu? Jadi apa tuh? Pengusaha Rumah terus menjadi apa? Dari desa. Ya. Itu namanya komunitas apa? Toko vertikal ke bawah. Ya, vertikal ke bawah. Ya, bagus sih. Silakan anak dan duduk nanti kalau udah tempel sini ya. Nah, yang sudah kelompoknya mempresentasikan tempel di sini ya perwakilan ya. Jangan ikut. Mobilitas sosial. Ya, ada apa saja mobilitasnya? Mobilitas horizontal. Ya, oke, apa lagi? Vertikalnya ada dulu. Turun. Oke, kemudian berarti apa nak? Kalau kelompok ini apa mobilitas sosial itu apa nak? Pergerakan. Ya. Pergerakan terus status sosial. Ada mobilitas apa aja? Hah? Yes, terus? Oke. Nah, mobilitas vertikalnya ada yang antar generasi terus mobilitas vertikal naik dan turun. Oke, bagus. Kelompok ini apa mobilitasnya? Yaitu pergerakan status sosial ya, yang intinya aja adalah pergerakan status sosial seseorang ya. Ada berapa aja mobilitas sosial? Sebutkan, yaitu mobilitas sosial vertikal naik, kemudian horizontal ya Nat, kami ya. Oke, kelompoknya ini apa mobilitas? Pergerakan ya, pergerakan status sosial. Ada berapa aja Nak mobilitas sosial? Sebutkan aja yang tahu. Oke. Antar generasi dan antar generasi.
seseorang ya. Ada apa aja nak istri dan apa mobilitas ada apa aja? Ya, ya, oke. Bagaimana perasaan Anda dengan belajar mobilitas sosial? Adakah manfaatnya? Ada. Oke, manfaatnya kita lebih tahu, bisakah? Tahu, lebih pintar, lebih paham, lebih tahu. Kemudian manfaatnya adalah kita tahu cara memotivasi diri. Caranya gimana nak? Nah, supaya kita bisa mobilitasnya gimana? Lebih giat dalam bekerja. Selain itu adalah kalau yang ini masih belajar, ya belajar, yaitu manfaatnya. Ibu minta kalian menilai ibu nih, menilai itu maksudnya perhatikan semuanya untuk merefleksi ibu ke depannya, oke? Kira-kira bagaimana nak dengan ibu ini cara ibu mengajar? Ini namanya adalah model pembelajaran discovery learning, ya. Discovery learning ini ketika Anda mengamati, Anda mencari sendiri ya masalah yang Anda buat, ya boleh dari masalah Anda sendiri. Tadi kan suruh kan boleh masalah sendiri, boleh juga cari di internet boleh, atau mungkin pengalaman yang Anda tahu ya. Nah, itulah model pembelajaran discovery learning. Kemudian ini adalah media, nah itu namanya media. Medianya gallery box ya, ada banyak di sana. Kemudian yang di depan ini ada infografis, ada laptop, ini juga namanya media. Kemudian aplikasi Anda yang sudah Anda download, ini namanya media pembelajaran. Ya, jadi ada Jamboard, ada lagi tadi kuis yang akan nanti dikerjakan. Kemudian ada Google Classroom, ya apalagi? Ya, Mentimeter yang sudah pernah kita juga ya belajar itu.